salam sudah melek. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang TIU CPNS. Ada satu soal di depan. Kita akan bahas bersama soal tentang himpunan. Jadi dalam seleksi penerimaan CPNS, semua peserta yang ikut SKD, SKB, kemudian yang lulus CPNS adalah peserta yang lulus kedua tes tersebut, entah SKD ataupun SKB. Nah, peserta yang lulus SKD di soal dinyatakan ada 256 orang. Kemudian yang lulus SKB adalah 182 orang. Nah, pertanyaannya, kalau yang lulus CPNS adalah 124 orang, maka berapa banyak peserta yang mengikuti tes? Nah, dalam kasus himpunan seperti ini, ada beberapa istilah yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum memulai semuanya. Jadi yang pertama adalah misalnya NSKD. Oke, NSKD adalah jumlah orang yang lulus dalam tes SKD. Saya langsung jabarkan 256 orang. SKB berarti semua orang yang lulus di SKB, yaitu ada 182 orang. Kemudian kalau misalnya yang lulus CPNS berarti otomatis mereka sudah lulus SKD dan juga sudah lulus SKB. Berarti itu kalau digabung, maksudnya sama-sama lulus di SKD maupun lulus di SKB, berarti itu kita bicara soal irisan. Jadi berarti NSKD iris SKB. Nah, itu ada 124 orang. Nah, yang ditanya adalah NS. NS itu adalah jumlah keseluruhan yang ikut. Nah, tinggal ditambah dan dikurangi. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah himpunan semesta atau keseluruhan peserta yang ikut, berarti dapat dari yang lulus di SKD ditambah dengan yang lulus di SKB, kemudian dikurangi dengan yang lulus di SKD maupun SKB. Itu harus dikurangi. Nah, ini yang salah. Ini bukan yang ditanyakan, bukan himpunan semesta ya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah yang lulus SKD dan SKB tanpa pendobelan orang tuh berapa sih? Kenapa harus dikurangi dengan irisan? Karena begini, misalnya saya lulus di SKB dan saya lulus di SKD, berarti kan saya ini satu orang, tapi ada di dua tempat, jadi harus dikurangi satu biar saya ada di SKD maupun ada di SKB. Sedangkan saya terhitung di sini 256 orang ini, saya masuk di yang lulus SKD 256 orang, kemudian di yang SKB 182 orang, saya juga termasuk di dalamnya. Berarti ada pendobelan orang, makanya harus dikurangi dengan yang dobel-dobel itu harus dikurangi. Nah, berarti kita dapatkan 256 ditambah 182, kemudian dikurangi dengan 124 orang. Berapa ini? Berapa nih? 41. Oke, jadi jadi kalau misalnya ditanyakan banyak peserta, berarti yang lulus di SKD kemudian ditambahkan dengan yang lulus di SKB, kemudian dikurangi dengan yang lulus di keduanya, karena ada satu orang yang dobel di dua tes itu, maka harus dikurangi. Kemudian hasilnya adalah jawaban yang kita cari, 314 orang. Jadi banyak peserta pada tes itu adalah 314 orang. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. 34 kali 30 dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 100 kali 10 pangkat 10,19 dipangkatkan 2. Berapa hasilnya? Nah, biasanya orang akan
langsung kelabakan melihat soal seperti ini. Sebenarnya soal ini sangat gampang. Jadi ini hanya permainan aljabar. Kita jabarkan ya. Jadi 34 kali 30 itu tinggal dikali, hasilnya 2, 1, 100. Oke, 1020 ini sama dengan 1020 dikurangi dengan 100 kali 10 koma 19. Ini kan nolnya 2, berarti komanya ini bisa pindah ke belakang. Jadinya 1019 dipangkatkan 2. Jadi sudah dapat soal bentuknya seperti ini. 1020 pangkat 2 dikurangi 1019 pangkat 2 itu sangat gampang. Kita tinggal menggunakan rumus. Jadi ada rumus A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah sekarang soalnya kan anggap saja ini A, jadi ini A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah tinggal dihitung, berarti sama dengan A tambah B, A kurang B. Berarti A nya 1020 tambah 1019, kemudian dikali dengan 1020 dikurangi 1019. Ya gampang, berarti 1020 tambah 1019 itu hasilnya adalah 2039. Kemudian dikali dengan 1, yang hasilnya adalah 2039. Jawabannya D. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah soal tentang pecahan. Kita perlu menentukan apakah ini adalah pecahan senilai atau pecahan berbalik nilai. Oke, kita baca saja. Persediaan makanan yang dibeli oleh Tiden untuk 60 ekor ayam akan habis dalam waktu 12 hari. Jika pada hari itu Tiden membeli lagi 20 ekor ayam, berapa lama persediaan makanan itu akan habis? Nah, cara pertama adalah kita harus membuat tabel. Jadi tabelnya itu yang di sini adalah ayam, jumlah ayam, kemudian di sini adalah waktu. Nah, tinggal dihitung. Yang pertama kan dia punya 60 ekor ayam, itu akan habis dalam 12 hari. Ini 60 ekor. Nah, kemudian dia membeli lagi 20 ekor, otomatis ayamnya menjadi 80 ekor. Nah, akan habis dalam waktu berapa lama? Ya, yang ditanya ini kita umpamakan adalah X. Kita analisis dulu. Jadi kalau misalnya ada makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Nah, kalau misalnya ayamnya semakin banyak, apakah akan habisnya semakin lama atau semakin sedikit? Nah, ini kalau 60 ekor ayam ini 12 hari, berarti kalau jumlah ayamnya ditambah, berarti waktunya itu akan semakin bertambah atau akan semakin kurang? Nah, kalau tambahan ayam berarti otomatis makanannya itu akan lebih cepat habis. Berarti kalau ayamnya ditambah, waktunya akan semakin berkurang. Nah, kalau satunya ditambah, satunya berkurang, berarti ini adalah pecahan berbalik nilai, bukan senilai. Kalau senilai berarti, kalau senilai itu kalau ini ditambah, ini juga ditambah. Tapi kalau berbalik nilai berarti kalau salah satunya ditambah, berarti salah satunya berkurang. Itu gampang saja, kita tinggal mengalikan. Jadi 60 kali 12 sama dengan 80 kali X. X-nya ini kita tidak tahu X-nya ini berapa. Nah, tinggal dihitung. 60 kali 12 itu 2 1 6 2 kali 6 12 sisip 1 1 kali 6. Oke, 720 sama dengan 80X. Nah, nolnya bisa dicoret, berarti kalau 72 bagi 8 itu 9 sama dengan X. Berarti X-nya itu adalah 9 hari. Nah, saya lupa menuliskan opsinya. Tapi kalau misalnya ada tambahan 20 ekor ayam, berarti persediaan makanan itu akan habis dalam waktu 9 hari. Masuk akal ya? Jadi ketika jumlah ayamnya ditambah, berarti makanan itu akan lebih cepat habis. Oke, sekian video kali ini. 3 soal ini semangat berlatih soal-soal yang lebih banyak, karena untuk pemahaman TIU kita butuh lebih banyak latihan. Nah, kalau untuk soal himpunan dipelajari lagi logikanya tentang diagram Venn atau rumus-rumusnya.
Kalau misalnya soal aljabar kita tinggal mengutak-atik dengan rumus yang ada. Nah, kalau untuk soal pecahan senilai tinggal disesuaikan apakah itu pecahan senilai atau berbalik nilai. Nah, kalau misalnya pecahannya senilai berarti kalinya kali silang. Tapi karena ini pecahannya berbalik nilai berarti kalinya kali lurus. Jadi 60 langsung kali 12 dibagi dengan 80 kali X. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semangat. Semoga tahun-tahun ini kalian lulus CPNS. Dadah.